kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, akhirnya untuk versi security versi stabil 7.0.1 sudah ada nih ya. Nah sebelumnya saya sudah share di tab komunitas ya teman-teman, itu sama link downloadnya. Nah teman-teman bisa dicek aja di sana di tab komunitas saya ya, terkait update security terbaru stabil versi 7.0.1, atau nanti saya akan sematkan link downloadnya di komentar ya, saya sematkan. Oke, nah di sini kita akan coba tes install di Poco X3 Pro saya, dan kebetulan untuk di Poco F3 saya sudah saya install teman-teman ya, bisa dilihat di sini untuk versinya sudah di versi 7.1 versi 7.0.1.220901. Jadi ini adalah versi stabil di awal bulan September teman-teman ya. Ini mantep banget. Nanti kita coba lihat apa aja yang baru. Nah, di sini kita akan coba install di Poco X3 Pro saya. Ini saat ini untuk versi security yang saya pakai versi 7.1.4 yang paling baru sebelumnya ya. Untuk versi nih, untuk versi, tapi untuk tanggal perilisan dia di tanggal 8 atau di akhir bulan Agustus ya. Untuk tanggal perilisannya. Kalau yang terbaru tanggal perilisannya yang ini di bulan September ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mengalami kendala tidak bisa diinstal, itu ya tandanya aplikasinya itu versinya lebih tinggi ya. Versinya lebih tinggi dengan aplikasi yang akan kita install teman-teman, seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita harus downgrade terlebih dahulu untuk aplikasi security-nya. Ini pasti kalau kita coba paksa install ini tidak akan bisa teman-teman ya, seperti contoh di sini nih ya. Nah, ini saya juga sudah jelaskan beberapa kali ya. Nah, ini kita coba install, kita update. Nah, tampaknya tidak valid ya. Nah kalau muncul seperti ini kita harus di downgrade dulu untuk aplikasi security-nya. Kita akan downgrade aplikasi security-nya. Caranya mudah, tinggal masuk ke info aplikasi security, langsung aja di paling bawah di sini ada uninstall update. Kita klik uninstall update, kemudian oke. Dia akan kembali ke default. Kita coba lihat untuk defaultnya di versi security Poco X3 Pro ini dia di versi 6.1.6. Nah sebetulnya nih rekomendasi yang paling mantap itu adalah versi 6.1.8. Saat ini untuk Poco X3 Pro masih bisa menggunakan versi tersebut ya, versi 6.1.8. Sedangkan untuk di Poco F3 itu udah nggak bisa, karena defaultnya aja dia sudah di versi 6.2.0 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan untuk di Poco X3 NFC sendiri itu defaultnya di 6.3.0, jadi udah nggak bisa menggunakan versi 6.1.8 ya. Oke, nah ini kalau di Poco X3 Pro saya sudah di MIUI 13.0.5 Global Mi, dia masih bisa menggunakan versi 6.1.8 karena defaultnya dia di versi 6.1.6 ini teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba install aplikasi versi 7.0.1-nya. Kita coba tes nanti ya, gaming ya. Kita coba di sinilah sedikit di Genshin Impact aja nih. Saya penasaran apakah dibatasi atau tidak untuk performanya ya. Apakah harus force stop Joyose atau tidak. Oke. Nah, di sini kita install dulu untuk aplikasinya. Langsung aja kita install aplikasinya seperti ini ya. Update aja. Oke, kita lihat. Nah ini sedang menginstal, aplikasi terinstall ya. Ini selesai, kita pastikan dulu versinya sudah terupdate. Nah versinya sudah terupdate di versi 7.0.1. Sip, mantap ya. Nah kalau misalkan kita coba lihat di bagian aplikasinya, ini lengkap teman-teman ya. Oh sorry, maaf, salah. Yang lengkap itu di Poco F3. Sedangkan kalau di Poco X3 NFC di MIUI Global dia seperti ini. Bentar, kita coba keluar dulu. Mungkin di sini perlu koneksi internet. Kita coba aktifin dulu ya internetnya ya. Oke, kita aktifin dulu internetnya. Ini kita matiin Bluetoothnya. Kita terkoneksi dengan hotspot dari Poco F3. Oke, dan di sini kita coba masuk ke dalam keamanan. Kita coba lihat sekarang. Kita back ke bawah. Nah, sorry ya. Tadi belum terkoneksi dengan internet, jadi ini belum muncul. Dan sekarang di sini sudah muncul, sudah keluar ada peringatan gempa juga, dan ini sudah sangat-sangat lengkap sekali untuk versi 7.0.1 ini ya. Ekor 1.2. Biasanya ekor 1.2 ini versi stabil Indonesia, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk di pengaturannya juga di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sip ya. Oke. Nah selanjutnya kita coba lihat di bagian pengaturan dulu ya. Kita coba lihat di bagian pengaturan. Kita masuk ke dalam fitur spesial. Di dalam fitur spesial di sini seperti biasa ada bilas sisi, jendela mengambang, dan ruang kedua. Bilas sisinya di sini aman. Kalau mau usahakan diaktifkan tinggal diaktifkan saja. Tapi karena ini versi default, karena ini versi stabil, jadi saya nggak aktifin selalu ya.
nggak aktifin selalu aja, karena nanti di game turbo juga UI build assist-nya akan muncul untuk floating window-nya, jadi nggak usah lah seperti itu. Kemudian untuk jendela mengambang seperti ini ya, kemudian ruang kedua, dan kita coba lihat di bagian sini, di bagian aplikasi, di bagian baterai. Kita coba lihat di bagian baterai, dia menggunakan suhu indikator derajat Celcius. Kalau misalkan kita coba lihat dengan temperatur thermal ini ya, nah, termogan, dia di suhu 33 ya. Di sini 31 derajat Celcius. Ya beda kan, ini mendeteksinya di sistem ataupun di hardware CPU-nya ya, suhu baterai seperti itu. Kalau di sini ya ini layar depan aja, tapi nggak jauh beda kan, 32 lah. 31 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di bagian paling atas nih, di tentang telepon seperti biasa. Kita coba di bagian penyimpanan, apakah di sini di bagian sistemnya dia terdeteksi virtual RAM-nya atau tidak nih untuk di Poco X3 Pro ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman, sudah terdeteksi sistem. Nah, seperti biasa ya. Ini beda sendiri ya untuk versi MIUI Global Me ya, untuk di Poco X3 Pro. Jadi untuk bagian memori extensionnya di sini nggak terdeteksi ya teman-teman ya. Oke, langsung kita coba lihat di bagian seluruhan spesifikasi. Ini RAM-nya sudah terdeteksi ya, 3 GB untuk virtual RAM-nya. Oke, langsung kita coba lihat ya di game turbonya. Ya teman-teman ya, kita coba di bagian game turbonya. Sebelumnya di sini untuk di bagian setelan tambahan, kemudian di opsi developer, kita coba lihat di bagian sini ya, sekaligus kita aktifin untuk power monitornya biar langsung aja nanti ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini power monitor kita coba aktifkan, dan untuk fitur speed modenya dia ke reset ya, hilang teman-teman. Di sini nggak ada tuh untuk fitur speed mode, jadi kita harus aktifkan lagi, enable di secure settingnya ya. Seperti itu untuk di Poco X3 Pro nih ya. Kadang-kadang gitu kalau si HP-nya restart ataupun update aplikasi security. Nah, jadi fitur-fitur seperti fitur-fitur seperti speed mode itu biasanya ke default lagi, ke reset teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir, asalkan set editnya teman-teman nggak hapus, nanti kita bisa edit ulang, aktifkan aja value-nya menjadi angka 1, dan nanti speed modenya akan kembali teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game turbonya. Kemungkinan juga di sini GPU settingnya hilang. Oke, permainannya malah nggak ada. Nah, biasanya kalau misalkan update ke aplikasi security terbaru dengan stabil, dia itu harus menyesuaikan ulang. Jadi di sini kita harus masukin dulu gamenya. Oke, kita masukin aja dulu gamenya ya. Di sini kita akan coba tes dulu aja Genshin Impact. Untuk game yang lainnya nanti saya akan coba tes di channel Wahyu Zekta Gaming Official teman-teman. Oke, ini dia Genshin Impact. Kita back dan ternyata ada ya, untuk GPU settingnya nggak hilang ya, aman teman-teman di sini. Kemudian untuk di setelan tambahannya seperti ini, tetapi dia settingannya ke reset. Jadi kita ubah lagi ke custom, kita ubah, dan di sini kita mengerti ya. Kemudian kita pilih aja yang 720p ya, seperti ini, dan ini kita aktifin dan kita minimizekan, dan langsung aja di sini kita coba nanti masuk di dalam gameplaynya ya. Oke. Nah, sambil nunggu si gamenya nanti masuk ke dalam permainan, di sini saya coba lihat ya teman-teman di Poco F3. Nah, untuk di Poco F3 sendiri juga ini udah stabil banget ya, udah nyaman untuk aplikasi security-nya teman-teman ya, seperti itu. Kalau kita coba lihat di bagian pengaturan seperti yang sudah kita coba lihat tadi di Poco X3 Pro, seperti di tentang telepon, kemudian di penyimpanan, ini sudah pasti dia terdeteksi sistemnya untuk virtual RAM-nya ya, aman di sini teman-teman. Oke, kita sini masuk dulu aja ya, kita masuk ke dalam gamenya. Ada update nggak nih? Kita coba. Oh, ternyata ada update teman-teman ya, besar banget ini, sekitar 6,89 GB. Mau nggak mau di sini kita harus tunggu dulu nih sampai beres ya. Tapi ini kayaknya sih cuman nyelesain aja karena sudah saya download sebelumnya. Tinggal masuk aja nih, lagi escape aja tuh, lihat. Ini cepat banget teman-teman, lihat. Prosesnya cepat banget ya. Tuh, lihat. Berapa kecepatannya tuh, berapa tuh, sampai 100 MB ya. Mantap. Ini lagi escape aja. Sambil kita nunggu di sini kita bahas di Poco F3 sebentar. Nah, ini kita coba lihat di bagian sistem ya, terdeteksi 2 GB untuk penambahan memorinya. Mantap sekali. Langsung aja kita coba lihat di bagian
baterai ya, di bagian baterai udah pasti di sini sih udah seperti ini. Dan teman-teman perlu ketahui di sini sebelumnya di Poco F3 juga pas saat pertama kali update ke MIUI 13 itu dia di bagian baterainya di sini nggak kedeteksi untuk layarnya ya, atau SOT-nya nggak kedeteksi. Nah sekarang sudah update ke versi 13.0.3 dia ada. Kemungkinan juga nanti hal ini bisa terjadi di Poco X3 NFC, karena di unit saya di Poco X3 NFC itu ketika update MIUI 13 pertama stabilnya dia nggak kedeteksi untuk layarnya ya atau SOT-nya gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba di bagian fitur spesial. Di bagian fitur spesial asisten kamera depan ini ada di sini karena ya ini dia ya, kalau di face yang premium flagshipnya itu biasanya sudah lebih lengkap untuk fiturnya. Pila sisi juga aman di sini, saya nggak aktifin karena suka mengganggu teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk di gamenya pun ataupun di game turbonya juga ini sama ya. Untuk UI pila sisinya dia sudah terdeteksi teman-teman, jadi aman di sini ya untuk UI bila sisinya gitu ya. Kita coba ya lihat di sini ya, ini lagi update dulu teman-teman, tuh lihat lagi update dulu ya, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan cepat sih, nggak lama nanti saya skip deh. Nah ini sambil nunggu kita coba lihat dulu di sini ya di Poco F3. Kita langsung aja tes di game Tower of Fantasy, tapi saya akan aktifin dulu untuk power monitornya. Nah seperti teman-teman lihat di sini untuk di Poco F3 speed mode juga dia ke reset ya. Jadi kita harus aktifin ulang lagi di set editnya, tapi nggak masalah lah. Di sini saya nggak akan coba pakai speed mode ya, cukup seperti ini aja power monitor. Kita coba tes defaultnya aja tanpa bantuan performa mode dan juga speed mode bagaimana gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ya ke dalam gameplaynya. Di sini saya sudah aktifin untuk power monitornya. Langsung nanti kita masuk ke dalam gameplaynya di Tower of Fantasy teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Tower of Fantasy ya. Di sini saya coba tes di Poco F3. Ini belum apa-apa, udah anget-anget aja ini si Poco F3 saya teman-teman ya. Kita coba lihat berapa suhunya, ini baru juga masuk udah 43 derajat. Waduh, ini kayaknya performanya nggak di limit nih teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di sini teman-teman. Ini untuk di FPS-nya dia terdeteksi di sekitar 45. Karena kemungkinan di sini saya setting di 45 ya. Kita coba masuk dulu ke pengaturan. Oke, kita coba lihat ke bagian tampilan. Iya, saya settingnya di 45. Kita coba setting di 40 dengan setting default grafik di bagus seperti ini ya. Langsung aja kita pilih. Oke, kita back. Ini sebentar kita mode fokusnya kita nyalain ya biar nggak ada notifikasi. Nah kita dapat di 60 fps 48 52 60 naik turun teman-teman. Kita coba lihat di bagian UI bila sisi game turbonya. Iya ini dia teman-teman ya, ini versi 7.0.1 ekor 1.2 seperti ini. Filter warna cerah jenuh udah aktif. Oke, ini dia. Nah kelihatan ya bedanya ya. Nah tuh ya, saya pakai yang tidak ada. Kemudian di sini untuk brightness-nya kita bisa atur lewat sini, lewat pengaturan dari bilah sisinya. Keren banget. Kemudian untuk pengubah suara udah pasti dong, ini bisa ya, stabil ya. Kita coba lihat dulu, back lagi, kita coba cek dan kita coba suara robot. Cek 1 2 3. Sip, mantap ya. Nah, sekarang kita coba lihat performanya di sini bagaimana. Oke, masih stabil di 50-an. Oke, sip. 40 60 ya. Oke. Dum ya. Sip. Kemudian kalau misalkan kita coba di sini naik roller coaster nih. Kita coba naik roller coaster ya, berapa fps dia dapat ya. Nah, kita coba naik di paling depan dan di sini kita coba setting di 60 fps. Oke, di sini kita nggak bisa masuk ke pengaturan ya. Kok belum jalan ini? Oke. Oh, kita bisa. Nah, ini jalan nih. Dia naik roller coaster di sini. Wow, ini bisa kayak gini ya. Ini mantep banget. Kayak model ini ya, first person shooter ya. Nah, dia di 60 ya, teman-teman lihat 59. 54. Nah sebelumnya saya juga coba tes di PC di laptop ya, di Acer Nitro 5 itu bahkan bisa sampai di 120 fps. Ini keren banget ya. Nah dia stabil 59. Coba kita perlihatkan orangnya. Nah gini,
60. Oke, ini mantap, ini security-nya mantap, ini stabil teman-teman ya, stabil di segini lah, di 40-an, nggak sampai drop ke 30 ke 20, nggak, aman ini teman-teman ya untuk di Poco F3 ya. Sip, ini mantep banget ini. Ini videonya udah 15 menit ya, nggak apa-apa ya, sekaligus ini uji tes aja nih di sini ya. Nanti untuk di HP lain seperti di Poco X3 NFC dan juga di Redmi Note 11 saya akan tes di channel Wahyu Zekta Gaming Official teman-teman. Oke, seperti itu ya, ini udah cukup banget, mantep banget untuk di Poco F3 ya. Aplikasi security ini keren. Kalau kita lihat coba suhunya di sini, dia mencapai di 46 derajat Celcius. Keren ini teman-teman ya. Ini performanya nggak di limit, ini belum pakai mode percepat juga, ini belum saya aktifin ya. Kalau kita aktifin ini lebih mantap lagi ya. Seperti itu ya. Nah ya, 60 fps ya. Ini sesuai dengan sesuai dengan gamenya. 60 fps. Sip teman-teman, mantap ya ini di Poco F3. Kita coba lihat sebentar di Poco X3 Pro, ini baru kita update. Waduh, ketabrak lihat teman-teman. Ya elah mama. Oke, ini kita keluar aja ya. Udah cukup ya. Untuk di Poco F3 kita coba lihat di sini. Ini saya bantuin pakai fan cooler update-nya biar nanti ketika tes itu suhunya masih tetap dalam batas awal ya. Nah, ini kita udah selesai teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ya. Kita matiin, kita lepas, kita lihat di sini suhunya nanti berapa ini ya. Apa namanya? Berapa dapatnya nanti, berapa derajat untuk suhunya. Oke. Tuh. Nah, oke teman-teman, di sini bisa dilihat kita sudah masuk ya di game Genshin Impact ini untuk di Poco X3 Pro, dan suhu awal di sini kita dapat di 36-an ya. Nah, ini kita coba tes beberapa menit aja ya ke depan ya untuk gamenya. Di sini kita dapat di 45 fps ketika diam, dan kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan dan juga ke sini kita masih hanya dapat di 45 fps. Jadi untuk security versi 7.0.1 di Poco X3 Pro ekor 1.2 ini kebiasaan ya. Ekor 1.2 itu biasa melimit performa. Ini spesifik di Poco X3 Pro ya. Kalau di tadi di sini di Poco F3 ini nggak di limit. Nah, seperti itu. Jadi kendalanya di sini kalau di Poco X3 Pro kita harus power stop aplikasi Joyose, baru nanti dia akan langsung melejit ke angka 60 fps. Nah, cuman kalau dengan fps seperti ini, di limit seperti ini, si HP-nya ini akan adem, nggak overheat, nggak panas teman-teman. Serius, coba aja kalau teman-teman nggak matiin power stop Joyose ya, itu dia akan stabil, akan aman seperti itu, nggak panas. Tapi kalau kita power stop, otomatis performanya nanti nggak di limit, dia akan cepat panas ya. Nah, ini seperti ini untuk performanya ya di Poco X3 Pro. Oke, agak-agak frame. Nah, kita coba bandingkan di sini. Kalau misalnya kita coba aktifkan untuk percepatnya, kita coba ya di sini. Oke, mode performanya kita aktifkan. Apakah dia naik ya dalam waktu diam seperti ini, atau tetap aja di 45? Dan ternyata dia tetap aja di 45 ya, nggak naik. Padahal di sini kita sudah aktifin mode performa, dia tetap di 47. Nah, di sini solusinya kita akan coba power stop aplikasi Joyose ya, teman-teman. Kita coba power stop aplikasi Joyose ini, kita cari dulu ya. Masuk ke dalam aplikasi, kelola aplikasi. Di sini kita cari Joyose. Ini dia, kita power stop atau paksa berhenti ya. Ini sudah, kita balik lagi ke dalam gamenya. Kita coba lihat sekarang, dia akan langsung seperti ini. Tingkatkan permainan dengan game turbo. Kita back aja. Nah, seperti ini, langsung aja kita coba percepat. Oke, percepat aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa coba lihat. Oke, kita coba lihat ya performanya di sini. Nah, sekarang dia bisa nyentuh angka 59 fps, 60 fps secara maksimal. Kalau kita coba masuk ke dalam setting ya, kita coba lihat di sini. Ini kasus biasa sih kalau di Poco X3 Pro ya. Nah, dia sudah bisa mencapai angka 60 fps di sini sekarang. Sesudah kita power stop aplikasi Joyose ya. Sip ya teman-teman, di sini kalau misalkan dilihat dari performa ya lancar lah, 40-an fps dapat nih. Ya, ini settingannya lihat. Ini grafiknya saya pakai yang rata kanan ya. Ini highest ya. Oke, 60 fps. Kalau kita pakai low ya itu pasti jauh lebih stabil ya.
jauh pasti lebih mantap. Tapi ya harusnya sih sorry teman-teman, ini di settingan menengah ya. Nah ini harusnya lebih mantap lagi. Ini kita coba setting di 60 ya, ini ya, ini pasti akan jauh lebih stabil teman-teman. Nah ini sedang reset. Nah ya, ini akan jauh lebih stabil dengan settingan seperti ini. Dia bisa jalan di 50-an fps seperti itu ya. Oke, mungkin cukup teman-teman ya di sini untuk uji tesnya. Selengkapnya mungkin teman-teman bisa coba tes sendiri di game-game yang lain seperti PUBG, kemudian Mobile Legend. Itu pasti udah nyaman banget dengan menggunakan security ini. Tapi satu nih ya, satu tips dari saya memang, atau saran dari saya itu, untuk Poco X3 Pro itu jauh lebih baik itu yang versi 6.1.8. Coba aja 6.1.8 itu mantap banget. Nanti akan saya simpan juga linknya ya di deskripsi ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Ini untuk tes gaming aplikasi security terbaru versi 7.0.1 bulan September 2022 ini. Oke, mantap.